betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi Gereja Betel Maranatha Pekalongan. Saya berdoa semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan juga kita dukung di dalam doa bagi saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga keadaan mereka menjadi baik-baik dan sehat-sehat saja. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang persembahan. Saya tahu bahwa ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada resiko yang akan saya hadapi. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebuah kebenaran harus disampaikan. Dan saya berdoa kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini mau membuka hati kita akan kebenaran yang kita akan dengarkan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu julukan untuk rumah Tuhan sesuai dengan nats yang kita baca pagi hari ini adalah rumah persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bahwa Tuhan itu tidak sekedar memperhatikan doa kita. Tuhan tidak sekedar melihat kesalehan kita, tetapi juga Tuhan melihat iman kita dan juga melihat persembahan kita. Untuk itu mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang masih miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan kepada kita ketika itu Yesus duduk dekat peti persembahan di bait Allah. Dia melihat dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan persembahan mereka di kotak persembahan yang ada di bait Allah. Dalam bacaan kita pagi hari ini kita mulai menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan juga itu memperhatikan persembahan kita. Tuhan tidak sekedar memperhatikan doa kita, Tuhan tidak sekedar memperhatikan kesalehan kita, tetapi juga Tuhan memperhatikan persembahan yang kita beri. Yesus memperhatikan bahwa ada 2 orang yang memberikan persembahan pada saat itu, yaitu orang kaya dan seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit di dalam kotak persembahan. Yesus berkata bahwa janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang, karena alasannya bahwa janda ini memberikan dari segala kekurangannya, bahkan dia memberikan seluruh nafkahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini kita belajar. Yang pertama, saudara, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh
manusia. Ada banyak orang yang memberikan persembahan saat itu. Bahkan murid-murid Yesus melihat ada orang kaya memberikan dengan jumlah uang yang sangat besar. Tetapi Yesus lebih tertarik kepada persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini yang berjumlah 2 peser atau 1 duit. Kenapa demikian, saudara? Karena penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian kita. Kalau kita manusia, kita melihat jumlah besar uang yang diberikan. Tetapi Yesus melihat besar pengorbanan yang diberikan saat itu. Jadi secara manusia, ya kalau kita berpikir bahwa orang kaya inilah yang memberikan lebih banyak karena jumlah uangnya lebih banyak. Tetapi Yesus berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak dari orang lain, termasuk orang kaya. Karena Yesus melihat pengorbanan yang diberikan oleh janda ini. Karena janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya diberikan untuk persembahan rumah Tuhan. Yang kedua, saudara, karena Tuhan itu melihat hati. Wanita ini sekalipun miskin, dia tidak menjadi orang yang hanya mau menerima berkat saja. Tetapi janda ini memiliki sikap hati yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selain itu, wanita ini kenapa dia bisa memberi? Dalam kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Artinya bahwa seluruh uangnya dia berikan saat itu. Karena wanita ini memiliki iman. Wanita ini memiliki iman karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan dan memberkati hidupnya di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian wanita ini bukan pemberian yang didorong oleh sikap yang nekat, atau pemberian ini didorong oleh sikap ingin memancing Tuhan. Tetapi dia memberi dengan dasar iman, bahwa dia percaya bahwa hidupnya itu akan dipelihara oleh Tuhan. Baik hari ini dia bisa memberi itu karena Tuhan memelihara hidupnya, dan dia juga percaya bahwa ke depan Tuhan akan memelihara hidupnya, maka dia bisa memberi dari kekurangan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mendorong kita semua memberikan persembahan dengan dasar iman. Mari saya mendorong kita semua memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara, dalam kisah ini kita belajar bahwa memberi itu harus proporsional. Di ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dari ayat ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa memberi itu harus proporsional. Artinya seimbang, berbanding lurus dengan apa yang kita miliki. Saya ambil contoh, saudara. Kalau gaji seorang office boy dengan gaji seorang manajer, itu pasti berbeda. Lebih tinggi gaji seorang manajer. Itulah yang saya sebut dengan proporsional. Dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwa janda ini memberi dari seluruh yang dia miliki, tetapi orang kaya memberi sebagian kecil yang dia punya. Saya ambil contoh begini, saudara. Memberi secara proporsional itu saya ambil contoh yang mudah demikian. Kalau seandainya seseorang itu memiliki harta 100 juta, lantas dia memberi 100.000. Memberi dengan proporsional itu berarti orang kaya ini yang memiliki harta 100 juta, dia memberi 100.000, itu berarti 0,1%.
Tetapi kalau ada seorang yang memiliki harta 1 juta, tetapi dia memberi 10.000, itu berarti yang dia beri adalah 1%. Nah, kalau kita melihat dari jumlah, tentu bahwa pemberian orang yang 100.000 itu lebih banyak dibandingkan orang yang memberi 10.000. Tetapi pemberian yang proporsional itu tidak demikian. Bahwa pemberian yang proporsional itu, bahwa orang yang memiliki 1 juta dan memberi 10.000 itu lebih banyak dari orang yang memiliki 100 juta tetapi memberi 100.000. Yang keempat adalah memberi itu harus dengan kasih yang tulus. Janda ini memberi dan berani memberi dari semua nafkahnya kepada Tuhan karena didorong oleh kasih yang tulus. Sekalipun dalam ayat ini tidak ditulis bahwa wanita ini memberi dengan kasih yang tulus. Sebab kasih yang tulus itu sesuatu yang tidak kelihatan. Untuk itu Yesus tidak menjelaskan bahwa wanita ini memberi dengan kasih yang tulus. Tapi kasih yang tulus itu wujud nyatanya terlihat dari wanita ini. Bahwa dia memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Jadi saudara, kasih yang tulus itu tidak diukur dari jumlah yang kita beri. Tapi diukur dari seberapa besar pengorbanan kita. Karena kasih yang tulus, wanita ini memberi sampai dia terluka. Apa yang terluka, saudara? Ya, merasa berat. Memberi dari kekurangan itu berat. Tetapi orang yang mengasihi dengan tulus, dia bersedia memberi dengan perasaan terluka. Makanya disebut dalam Alkitab persembahan korban. Kata korban itu kan ada sesuatu yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Ya ego, kedagingan kita. Sehingga ketika kita memberi yang terbaik, itu ada yang dikorbankan. Daging kita menjerit. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa memberi itu harus dengan kasih yang tulus. Dari kisah ini kita melihat bahwa ketika wanita ini memberi dengan proporsional, dia memberi dengan kasih yang tulus. Alkitab memberikan kita sebuah catatan bahwa janda ini menerima pujian dari Allah. Alkitab berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mendorong kepada kita semua. Mari kita memberi dengan kasih yang tulus. Kita memberi secara proporsional. Saya tidak mendorong saudara untuk memberi dengan cara supaya saudara diberkati lebih. Tetapi mari kita memberi dengan kesadaran kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih yang tulus sehingga kita mendapat pujian dari Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Memberi kita wawasan berpikir yang lebih baik lagi. Sebab saya ingin katakan salah satu julukan bagi rumah Tuhan adalah rumah persembahan. Tuhan tidak sekedar memperhatikan doamu, Tuhan tidak sekedar memperhatikan kesalehanmu, tetapi juga Tuhan melihat korban persembahan yang engkau bawa ke rumah Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita semua. Terpuji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.